Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, nggak kerasa kita sudah di pertemuan 7. Nah, di pertemuan 7 ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang penginderaan jauh kelautan, di mana hari ini kita akan membahas tentang terumbu karang. Nah, mohon teman-teman simak baik-baik pembahasan ini, karena pembahasan ini akan menjadi UTS teman-teman nanti untuk minggu depan. Nah, seperti biasa, sebelum memulai kelas praktikum, kita akan menyampaikan sedikit teori tentang terumbu karang untuk merefresh ingatan kalian kembali. Mungkin kalian sebenarnya sudah paham tentang terumbu karang karena sudah diajarkan di mata kuliah ekologi laut atau biologi laut ya. Nah, di pertemuan ini saya hanya akan memberikan refreshing saja ke teman-teman untuk mengingat tentang terumbu karang itu sendiri. Dan kemudian kita akan masuk ke praktikum dengan menggunakan salah satu algoritma, yaitu algoritma Lizenga untuk pendugaan terumbu karang. Oke. Nah, sebelum memulai semua itu, kita bahas dulu nih, apa itu terumbu karang. Nah, sebenarnya terumbu karang ini kan terdiri dari dua kata, yaitu terumbu dan karang. Nah, di mana masing-masing kata itu mempunyai pengertian sendiri. Nah, terumbu, kalau yang dimaksud dengan terumbu itu adalah hasil endapan masif kalsium karbonat atau CaCO3 yang terbentuk dari proses metabolisme biota laut yang bersimbiosis dengan alga Zooxanthellae. Nah, sedangkan karang adalah hewan vertebrata laut yang berbentuk seperti ubur-ubur tapi kebalik gitu. Nah, yang sering disebut dengan polip. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa terumbu karang itu adalah kumpulan dari hewan karang atau polip yang membentuk satu kesatuan terumbu. Nah, ekosistem terumbu karang sendiri adalah ekosistem di perairan laut dangkal yang sebagian besar terbentuk oleh terumbu karang yang menjadi tempat tinggal atau tempat berkembang biak, atau juga tempat mencari makan bagi ikan-ikan dan makhluk laut lainnya. Nah, kalau terumbu karang hidup sendiri itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu karang keras sama karang lunak ya. Nah, di sini ada gambar, dua gambar contoh karang lunak. Nah, dan ini adalah karang keras ya teman-teman. Nah, kalau karang keras itu merupakan kelompok karang yang dapat mensekresikan atau membentuk rangka kapur yang terdiri dari unsur Ca+ dan ion karbon yang diendapkan di dasar tubuhnya sehingga membentuk terumbu. Proses pengendapan tersebut dibantu oleh alga uniseluler yang biasa disebut dengan alga zooxantel. Nah, sedangkan tadi karang lunak itu adalah kelompok karang yang tidak bisa mengendapkan kalsium karbonat atau CaCO3 sehingga tidak bisa membentuk terumbu. Nah, kemudian ini juga nih, karang keras itu dikelompokkan berdasarkan bentuk pertumbuhannya atau life form-nya. Nah, menjadi dua kelompok besar, yang kiri ini ada acropora dan yang kanan ada non-acropora. Nah, perbedaan kedua kelompok ini itu terdapat pada koralitnya, di mana kelompok acropora memiliki asil koralit dan radial koralit, sedangkan kelompok non-acropora hanya memiliki radial koralit. Nah, aksial koralit adalah kolakit yang terletak pada ujung-ujung koloni yang ukurannya lebih besar dibandingkan dengan koralit yang lain atau radial koralit. Nah, koralit itu yang mana? Koralit yang ini. Nah, jadi perbedaannya itu ada di koralit ini. Kalau misalnya acropora itu ada dapat dua koralit, yaitu aksial dan radial. Kalau non acropora itu dia hanya memiliki radial koralit. Nah, kemudian sebagai orang kelautan ya, kita kan perlu tahu nih apa-apa faktor lingkungan yang menjadi pembatas pertumbuhan terumbu karang. Nah, maksudnya tuh gimana? Maksudnya tuh terumbu karang ini cocok hidup di tempat yang seperti apa gitu kan. Nah, itu tuh bisa dibagi menjadi 6 faktor ya, ada suhu, salinitas, cahaya, kedalaman, sedimentasi, dan pH atau derajat keasaman. Kita mulai dulu dari suhu.
Nah, hewan karang biasanya hidup pada suhu 18 derajat Celcius sampai dengan 36 derajat Celcius. Dan pertumbuhan optimum terjadi di perairan rata-rata suhu tahunannya itu sekitar 26 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Nah, pada kondisi suhu perairan yang terlalu rendah atau tinggi dapat menyebabkan jaringan karang mengalami kehilangan zooxanthellae-nya tadi. Nah, kenaikan suhu sekitar 2 derajat sampai 4 derajat dapat merusak jaringan karang. Nah, kenaikan 4 sampai 5 derajat dapat menyebabkan kematian karang. Nah, kenaikan suhu juga dapat menyebabkan terhambatnya proses enzimatis dan klasifikasi karang benar. Nah, jadi maksudnya terumbu karang ini sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Jadi kalau misalnya naik tadi ya sekitar 4 sampai 5 derajat aja dia akan mengalami kematian. Nah, kemudian ada juga yang kedua itu salinitas. Salinitas itu adalah kadar garam. Nah, salinitas perairan yang baik untuk pertumbuhan karang itu sekitar 30 PSU sampai 35 PSU. Nah, eh, karang itu sendiri adalah organisme laut sejati, sehingga tidak dapat bertahan hidup pada salinitas yang menyimpang dari salinitas laut normal, yaitu yang tadi saya sebutkan sekitar 30 PSU sampai 35 PSU. Nah, kehidupan hewan karang secara fisiologis dipengaruhi oleh salinitas, yaitu berkaitan dengan adanya tekanan osmosis dalam jaringan karang. Nah, terumbu karang tidak terdapat di daerah perairan yang dekat dengan muara sungai atau daerah bercurah hujan tinggi. Nah, sebagai contoh di pantai timur Sumatera, ada juga di pantai selatan Irian Jaya dan pantai selatan Kalimantan tidak dijumpai terumbu karang. Itu ya. Kemudian faktor yang lainnya adalah faktor cahaya. Nah, pertumbuhan karang itu akan sangat lambat dan bahkan tidak akan terbentuk bangunan apabila kapur zooxanthellae tadi tidak tersedia gitu. Nah, jadi hal ini disebabkan karena cahaya merupakan faktor lingkungan yang penting dalam membantu proses pertumbuhannya. Sehingga cahaya merupakan faktor lingkungan yang mengontrol atau disebut dengan mengontrol distribusi dari vertikal karang itu. Nah, jadi intensitas cahaya yang masuk ke perairan itu dipengaruhi oleh padatan atau partikel yang ada di kolom perairan. Nah, kekeruhan atau turbiditas dapat dipengaruhi penetrasi cahaya atau intensitas cahaya dalam perairan. Nah, ketika partikel-partikel bertambah di kolom perairan, maka turbiditas akan terus meningkat dan mengurangi cahaya yang mengenai komunitas planktonik dan bentik. Nah, jadi kalau misalnya nanti itu setelah kita belajar bendungan terumbu karang ini, kita akan belajar hal-hal lainnya ya, seperti klorofil A, terus ada endapan tersuspensi. Nah, endapan tersuspensi inilah yang menghalangi cahaya masuk. Nah, kalau misalnya dihalangi cahaya kan dia akan pertumbuhannya tidak akan optimal. Kemudian yang keempat, dia dipengaruhi oleh kedalaman. Nah, terumbu karang itu sebenarnya sulit berkembang di kedalaman lebih dari 50 sampai 70 meter. Nah, alasan utamanya adalah berhubungan dengan kebutuhan terumbu karang akan cahaya. Jadi, terumbu karang itu nggak akan hidup di yang bawah yang lebih dari 70 meter gitu. Dia tidak akan hidup dengan baik karena dia membutuhkan cahaya untuk hidup. Nah, kalau menurut Supri Haryono tahun 2000, umumnya kedalaman yang masih baik untuk pertumbuhan karang itu berkisar 10 sampai 15 meter. Jadi semakin dalam perairan, laju pertumbuhan karang itu akan menurun. Nah, tergantung juga nih pada kondisi lingkungan lingkungan dan spesies karang yang hidup. Kemudian kedalaman juga berhubungan dengan faktor lingkungan lainnya seperti cahaya, pergerakan air, dan pada beberapa tempat suhu dan salinitas. Jadi kedalaman maksimum untuk hewan karang terumbu karang itu tadi ya disebutkan itu kalau optimalnya 10 sampai 15, tapi kalau untuk maksimumnya itu sekitar di atas 70 meter itu dia tidak akan bisa hidup dengan baik.
Nah, kemudian ada nomor 5 yaitu sedimentasi. Nah, sedimentasi di suatu perairan yang tinggi akan menyebabkan kematian karang. Nah, sedimentasi menghambat pertumbuhan karang berdasarkan beberapa alasan. Alasannya apa aja? Alasannya itu yang pertama, sedimentasi mengurangi penetrasi cahaya yang digunakan untuk proses fotosintesis karena adanya partikel di kolom perairan. Nah, kalau teman-teman nggak tahu sedimentasi itu kayak endapan gitu ya. Nah, terus yang kedua, pengendapan sedimentasi di atas koloni karang membuat karang banyak mengeluarkan energi untuk membersihkan diri dari sedimen tersebut. Nah, akibatnya karang akan kehilangan energi yang selanjutnya dapat mengurangi aktivitas karang untuk mencari makanan dan metabolisme. Nah, dengan kata lain, kehilangan energi ini akan menghambat pertumbuhan karang. Kemudian terakhir ada pH atau derajat keasaman. Nah, derajat keasaman ini merupakan fungsi dari reaksi karbon dioksida, asam askorbat, dan ion bikarbonat di dalam air. Nah, skala pH menunjukkan perbandingan konsentrasi antara ion H+ dan ion OH-. Nah, sistem karbon dioksida, asam karbonat, dan ion tadi berfungsi sebagai penyangga yang dapat mempertahankan pH air laut dalam suatu kisaran yang sempit. Nah, jadi kalau untuk habitat yang cocok untuk terumbu karang itu derajat keasamannya atau pH-nya itu berada di sekitar 8,2 sampai 8,5. Nah, di atas itu atau di bawah itu tidak cocok untuk terumbu karang. Jadi sebenarnya kalau dilihat-lihat dari faktor-faktor lingkungan yang menjadi pembatas ini, terumbu karang itu memang sensitif ya terhadap perubahan. Oleh karena itu harus dipelihara dan dijaga lingkungannya dengan sebaik mungkin. Nah, ini adalah beberapa zonasi terumbu karang. Nah, zonasi terumbu karang itu secara umum dipengaruhi oleh faktor fisika perairan. Faktor fisika perairan itu misalnya kayak arus, gelombang, kedalaman, dan cahaya. Jadi kalau untuk zonasi itu mulai dari lagun lagun atau arah pantai menuju kedalaman, yaitu mulai dari pantai atau zona campuran yang bentuk pertumbuhan yang bercabang, masif, dan lembaran jamur gitu kan. Nah, kemudian lebih ke area yang dalam sudah ada tekanan gelombang dan arus akan dominan, tumbuh jenis bercabang atau masif. Nah, selanjutnya dia akan sampai ke paling dalam itu ada zona karang dalam. Nah, kira-kira ini adalah beberapa zonasi dari terumbu karang. Kemudian apa saja manfaat terumbu karang? Nah, manfaat terumbu karang itu banyak sekali, di sini dibagi menjadi 3 manfaat terumbu karang. Yang pertama adalah manfaat ekologi terumbu karang. Nah, kalau dari segi ekologi yang pertama itu sebagai penyedia habitat. Nah, maksudnya penyedia habitat itu seperti apa? Jadi terumbu karang dengan berbagai bentuknya memberikan relung-relung atau kayak celah-celah ya, yang bisa menjadi habitat berbagai biota laut. Nah, mungkin kalau kalian pernah nonton kartun yang Finding Nemo, Finding Nemo mah rumput laut ya. Jadi maksudnya kan Finding Nemo itu kan dia kan ada terumbu karang, juga ada rumput laut kan. Nah, biasanya banyak hewan-hewan yang kadang sembunyi di balik terumbu karang untuk menghindari predatornya. Nah, gitu-gitu. Jadi dia itu ibaratnya seperti rumah lah bagi biota-biota laut. Nah, kemudian tempat mencari makan. Nah, jadi terumbu karang itu mampu menyediakan berbagai makanan bagi biota laut kan. Misalnya tuh kayak mulai dari plankton sampai dengan ikan predator tingkat tinggi. Nah, kenapa bisa menyediakan tempat mencari makan gitu kan? Nah, karena terumbu karang itu merupakan tempat berbagai biota laut untuk berinteraksi. Jadi dari yang paling kecil sampai yang paling gede ada, dari plankton sampai ikan predator predator ada. Kemudian itu yang ketiga, tempat berkembang biak, tempat berlindung, dan tempat pengasuhan anak ikan.
Nah, jadi terumbu karang yang menjadi habitat berbagai kehidupan biota laut adalah tempat berkembang biak sekaligus berlindung dari pemangsa dan tempat yang ideal untuk mengasuh ikan-ikan kecil atau biasa disebut benih-benih ikan dari berbagai jenis ikan ya, krustase atau biota lainnya. Jadi biasanya kalau misalnya ikan kecil-kecil itu biasanya dia tuh sering sembunyi di balik terumbu karang itu. Nah, kemudian juga dapat sebagai pelindung wilayah pantai. Nah, keberadaan terumbu karang bersama dengan ekosistem lamun dan mangrove menjadi garda terdepan dalam meredam energi gelombang yang masuk ke daratan. Nah, terumbu karang memiliki struktur yang kuat dengan kerangka kapurnya beserta bentuknya yang bermacam-macam akan mampu meredam kekuatan energi gelombang laut sebelum sampai ke daratan. Kemudian untuk mengurangi pemanasan global. Nah, jadi kemampuan karang untuk mengendapkan kalsium karbonat tadi yang disebutkan merupakan bagian dari siklus karbon yang menjadi salah satu bentuk pengurangan pemanasan global yang disebabkan oleh gas-gas seperti CO2 yang dilepaskan ke udara. Nah, itu untuk mengurangi pemanasan global. Nah, selanjutnya ada manfaat ekonomi terumbu karang. Nah, di sini ada 4 manfaat. Maaf nih sambil minum. Jadi, yang pertama itu ada sebagai sumber protein. Nah, terumbu karang yang sehat mampu menyediakan ikan tangkapan yang besar, mungkin bisa sampai 20 ton per kilometer 2 gitu, yang ditangkap menjadi sumber protein hewani yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Ibaratnya semakin sehat terumbu karang dan ekosistemnya, maka ikan yang hidup di sana tuh juga semakin sehat. Nah, kalau ikannya sehat, berarti nanti protein yang dihasilkan ikan tersebut akan besar dan jumlah ikannya pun akan banyak. Jadi sumber proteinnya sangat banyak. Nah, kemudian juga menjadi sumber mata pencaharian. Siapa aja? Ada nelayan, pengusaha ekowisata, pemandu wisata, pelaku usaha kelautan, dan perikanan lainnya. Nah, terumbu karang yang kurang sehat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat pesisir, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di antaranya memberikan mata pencarian bagi nelayan dalam menangkap berbagai jenis ikan. Nah, para pengusaha wisata membuat paket wisata dan penginapan untuk wisatawan yang ingin menikmati keindahan terumbu karang, serta juga para pemandu wisata lokal bisa menyediakan jasa pemanduan untuk menuju lokasi terumbu karang yang indah. Nah, itu digunakan sebagai sumber pencaharian. Nah, berhubungan dengan nomor 2, jadi nomor 3 ini sebagai objek wisata. Nah, biasanya itu dijadiin lokasi untuk snorkeling atau diving untuk menikmati keindahan dari terumbu karang itu. Kemudian yang keempat adalah sumber bibit untuk budidaya. Nah, perkembangan budidaya laut saat ini tuh terus berkembang dan semakin luas. Jadi, berbagai jenis biota laut sudah bisa dibudayakan di tempat alami maupun terkontrol seperti ikan kerapu, teripang, dan rumput laut, sehingga kebutuhan akan bibit menjadi hal yang penting. Nah, salah satu peran dari terumbu karang itu adalah menyediakan bibit-bibit indukan yang sehat untuk kebutuhan budidaya. Nah, kemudian setelah manfaat ekonomi ada juga manfaat sosial terumbu karang, yaitu yang pertama, terumbu karang memiliki nilai estetika dan juga memiliki nilai sosial budaya. Maksudnya itu seperti apa? Jadi keindahan terumbu karang kan ada warna-warni dengan ikan dan biota laut lainnya yang tinggal di dalamnya menjadikan terumbu karang memiliki nilai estetika yang tinggi. Nah, sehingga menjadikannya itu kayak tempat untuk berinteraksi bagi masyarakat pesisir yang beragam profesinya, baik dari nelayan, pemandu wisata, atau sebagai wisatawan. Nah, jadi hal ini tuh menjadikan terumbu karang sebagai tempat tumbuhnya nilai sosial dan budaya. Nah, kita ambil contoh aturan adat yang melarang menangkap ikan di waktu tertentu di daerah Ambon atau Papua yang biasa disebut dengan sasi laut. Nah, itu sangat dipatuhi oleh warganya. Jadi, selain mempunyai nilai sosial, juga mempunyai nilai budaya yang tinggi.
Yang kedua itu umumnya masyarakat pesisir melakukan aktivitas penangkapan ikan secara berkelompok dan proses pengolahan hasil tangkapan juga melibatkan seluruh anggota keluarga. Nah, penangkapan ikan yang dilakukan di sekitar terumbu karang akan menjadikan ekosistem ini sebagai tempat bertemu atau berinteraksinya nelayan dari berbagai daerah, baik masyarakat lokal maupun pendatang. Nah, hal ini juga menjadi peluang komunikasi antar nelayan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke inti dari praktikum ini, yaitu tentang pemetaan terumbu karang. Nah, sekarang setelah kita tadi tahu faktor-faktor yang mempengaruhi terumbu karang, jadi kita tahu ya kalau misalnya terumbu karang itu sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan di sekitarnya. Nah, baik baik oleh faktor alam maupun faktor kegiatan manusia. Memang banyaknya karena kegiatan manusia sih ya. Nah, maka dari itu kebijakan pengelolaan yang tepat perlu dilakukan dalam rangka menjaga kelangsungan hidup ekosistem terumbu karang. Yang selanjutnya, dapat meningkatkan produktivitas perairan. Nah, jadi dengan adanya maaf ya teman-teman, agak serak ini. Jadi dengan berkembangnya teknologi penginderaan jauh, tidak hanya wilayah daratan saja yang dapat dipetakan, namun wilayah perairan juga. Nah, penginderaan jauh ini memanfaatkan, citra satelit yang direkam oleh wahana luar angkasa. Nah, pemetaan dengan penggunaan memanfaatkan penginderaan jauh dapat mencakup area yang luas tanpa harus melakukan pengamatan langsung. Nah, penginderaan jauh akan dapat mengurangi biaya untuk melakukan pengamatan langsung atau yang sering disebut dengan, pengamatan in situ. Nah, selain waktu yang dibutuhkan juga lebih singkat dan efisien. Selain itu waktu yang dibutuhkan juga singkat dan efisien. Nah, jadi ini, pemetaan terumbu karang itu bisa menjadi salah satu solusi, bagi kita di Indonesia untuk memonitoring atau untuk monitoring itu bahasa Indonesianya apa sih? Untuk memantau lah ya, memantau keadaan terumbu karang di Indonesia. Nah, jadi untuk praktikum ini kita menggunakan algoritma Lizenga. Nah, jadi untuk algoritma Lizenga ini, metode yang umumnya digunakan untuk menguatkan respons spektral terumbu karang dan membedakannya dengan substrat daerah perairan yang lain. Nah, transformasi Lizenga dapat mereduksi pengaruh efek kedalaman, pergerakan, dan kekurangan air untuk meningkatkan perolehan informasi karakteristik dasar perairan dangkal. Jadi dengan adanya Lizenga algoritma ini atau algoritma Lizenga ini, dia mampu untuk memperjelas gitu, persebaran terumbu karang. Nah, jadi dia mereduksi atau mengurangi efek dari kedalaman, pergerakan, dan kekeruhan air. Jadi intinya nanti akan terlihat dengan lebih jelas gitu. Nah, desain algoritma ini akan dijelaskan nanti pada kelas praktikum. Nah, jadi ini adalah kelas habitat bentik perairan laut dangkal yang akan dibahas di praktikum ya. Ada 5 kelas yaitu laut dalam, terumbu karang hidup, karang mati, lamun, dan pasir. Nah, nanti setelah dijelaskan praktikumnya, mungkin teman-teman akan lebih mengerti gitu, apa sih guna dari pemetaan terumbu karang itu sendiri. Nah, di sini ada salah satu jurnal tahun 2017, dia meneliti tentang pemetaan terumbu karang secara temporal atau temporal itu dalam jangka waktu yang beberapa tahun yang lalu gitu diambil dan dibandingkan. Nah, ini sebagai salah satu kegiatan monitoring dari terumbu karang. Nah, pada penelitian ini dia mengambil, citra pada tahun 1996, 2002, dan 2016. Nah, jadi si penulis membandingkan nih, bagaimana, kondisi terumbu karang dari tahun 1996 sampai 2016 itu. Apakah naik, apakah turun, apa bagaimana gitu. Nah,
Nah, ini adalah perhitungan tabel luasan citranya gitu kan. Nah, ini ada yang tahun 2002 sampai 2016. Jadi kalau untuk, luasannya sendiri itu ternyata berkurang nih dari tahun 1996 ke 2016. Nah, selisih yang berkurang berapa? Cukup besar ya, kurangnya, lebih dari 1.000 meter persegi. Nah, jadi, setelah tahu nih kita kalau misalnya ternyata terumbu karangnya berkurang. Nah, maka, sebaiknya dilakukan, seperti rehabilitasi terumbu karang atau konservasi terumbu karang. Minimal menjaga nilai tersebut jangan sampai turun lagi. Yang lebih baiknya, bisa menambah terumbu karang itu, balik lagi ke jumlah seperti, tahun awalnya yaitu 1996. Nah, kira-kira begitu untuk, pengantar dari pertemuan 7 ini. Nah, untuk selanjutnya bisa ditanyakan di kelas praktikum atau mungkin ditanyakan saja di grup, WA kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ini saya merekamnya itu jam 1 malam. Jadi memang, apa namanya, saya ringkas saja pertemuan ini, terus kemudian saya mohon maaf apabila ada kekurangan karena memang sudah larut juga dan suara saya agak serak ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak, eee, teori pengantar praktikum ini. Semoga teman-teman dapat mengikuti praktikum dengan baik. Nah, jangan lupa harus disimak banget nih, pertemuan praktikum kali ini karena ini akan menjadi tugas UTS kalian. Nah, tugas UTS-nya seperti apa nanti akan dijelaskan pada kelas praktikum. Oke, baik teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.